think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Setelah pertarungan gila antara Freddy Krueger dan Jason Voorhees, akhirnya Jason berhasil keluar dari mimpi Freddy dan nyeret kepalanya ke dunia nyata. Tapi ya kayak biasa, Jason tuh nggak pernah benar-benar mati. Dan ternyata, setelah kejadian di camp Kristalik itu, pemerintah Amerika akhirnya berhasil nangkep Jason hidup-hidup buat dijadiin bahan penelitian. Awalnya sih niatnya mau mengkarantina Jason biar nggak ada korban lagi. Tapi yang namanya manusia, pasti ada aja yang kepo. Dan akhirnya mereka malah berusaha ngetes kekebalan tubuh Jason, yang ujung-ujungnya bikin masalah semakin parah. Dan dari sinilah perjalanan Jason jadi makin absurd. Karena kali ini dia nggak cuma jadi pembunuh di bumi, tapi juga naik level jadi pembunuh di luar angkasa. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Tahun 2010, Jason berhasil ditangkap dan ditahan sama pihak pemerintah di sebuah tempat penelitian bernama Kristalik Research Facility karena mereka berencana buat meneliti tubuhnya. Di salah satu ruangan ada seorang penjaga yang kelihatan risih banget sama tatapan dingin Jason yang terus ngeliatin dia. Karena nggak tahan, dia pun akhirnya nekat nutupin kepala Jason pakai kain. Beberapa saat kemudian datanglah Dr. Wimmer, kepala penelitian di sana, yang katanya mau bawa Jason pergi buat proyek yang lain. Tapi sebelum itu dia udah diperingatin sama seorang ilmuwan wanita bernama Rowan yang ngasih tahu kalau Jason itu super berbahaya dan gak boleh diajak kontak langsung. Tapi yang namanya ilmuwan keras kepala, Wimmer gak peduli dan tetap membuka penutup kepala Jason. Sergeant, under control, man. Dr. Wimmer, please. Rowan, can we get that rag off? Dan benar saja, begitu kain itu dibuka, ternyata Jason udah bertukar posisi sama salah satu penjaga yang udah tewas di sana. Jason langsung ngamuk dan ngebantai semua orang di ruangan itu, termasuk Dr. Wimmer dan para pengawalnya. Di sisi lain, Rowan yang sadar bahaya mulai kabur dan berusaha menjebak Jason ke dalam ruang pendingin kriogenik. Dia pun masuk ke sana berharap bisa memancing Jason biar ikut masuk dan membekukannya selamanya. Rowan akhirnya berhasil memojokkan Jason sampai masuk ke dalam ruang pendingin kriogenik. Dia cepat-cepat menutup pintunya, dan Jason pun terjebak di dalamnya. Tapi sayang, sebelum proses pembekuan selesai, golok Jason tiba-tiba menembus pintu mesin dan mencocol tubuh Rowan. Luka itu pun membuat sistem keamanan ruangan jadi aktif, dan semua pintu langsung terkunci otomatis. Akibatnya Rowan dan Jason sama-sama membeku di dalam sana. Singkat cerita, sampai ke 455 tahun kemudian, bumi kini sudah rusak total karena populasi dan perang. Bahkan manusia udah pindah ke planet baru yang mereka sebut Earth 2 atau Bumi 2. Dalam sebuah misi penelitian, seorang profesor bernama Brandon Lowe datang ke bumi bersama timnya. Ada robot android KM-14 dan para mahasiswa bernama Sunaron, Janessa, Azrael, dan Waylander. Tujuan mereka adalah meneliti bekas bangunan tua di Kristalik Research Facility, tempat Jason dan Rowan dulu dibekukan. Saat menjelajahi ruangan tersebut, mereka menemukan dua tubuh yang beku. Tidak lain adalah tubuh Jason dan si Rowan. Tapi mereka belum tahu siapa sosok Jason sebenarnya atau sejarah kelamnya bagaimana.
Android KM-14 kemudian memeriksa tubuh Rowan dan bilang kalau dia masih bisa diselamatkan, meski udah beku selama ratusan tahun. Nah, di sini ada momen lucu. Si Azrael yang tangannya nggak bisa diem malah secara nggak sengaja nyentuh golok Jason sampai jatuh. Dan tiba-tiba, tangannya malah kepotong sendiri, saking tajamnya itu parang. Akhirnya mereka membawa dua tubuh beku itu ke kapal luar angkasa mereka buat diteliti lebih lanjut. Di kapal itu selain para mahasiswa juga ada beberapa kru lain seperti Dallas, Brodsky, dan Adrian. Di tahun 2455 ini manusia udah hidup di masa yang super canggih banget. Contohnya bisa dilihat dari tangan Azrael yang tadi kepotong. Sekarang tangannya bisa disambung lagi pakai teknologi semacam nanobot. Mirip kayak simbiot di film Venom. Jadi ada ribuan robot kecil kayak semut yang langsung memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Gak cuma itu, mereka juga berhasil menghidupkan kembali Rowan menggunakan teknologi yang sama. Temperature 96.3. Begitu sadar, Rowan langsung kebingungan dan nanya apakah Jason juga dibawa ke kapal ini. Tapi Profesor Lowe pura-pura nggak tahu dan cuma bilang kalau sekarang mereka ada di tahun 2455 dan lagi dalam perjalanan menuju ke Bumi 2. Padahal sebenarnya Lowe udah tahu siapa Jason Voorhees itu dan gimana sejarah kelamnya. Hal itu kelihatan waktu dia diam-diam ngobrol lewat komunikasi jarak jauh sama temennya yang juga seorang dokter. Di situ Lowe bilang kalau dia baru aja nemuin penemuan mahal, yaitu tubuh Jason Voorhees. Dia bahkan berencana buat ngejual tubuh Jason nanti pas mereka sampai di Bumi 2. Karena dia yakin harga jasadnya Jason bakal mahal banget di pasar para kolektor. Sementara itu di sisi lain Adrian mulai melakukan penelitian lebih dalam terhadap tubuhnya Jason, tanpa tahu bahaya besar yang sebentar lagi bakal kebangkit. Tapi karena tubuh Jason diletakkan di bawah penghangat ruangan, perlahan-lahan tubuhnya pun mulai bergerak. Dan sayangnya hal itu nggak disadari sama Adrian yang lagi sibuk meneliti, sampai akhirnya Jason pun bangkit lagi. Dan seperti biasa, dia langsung membunuh Adrian dengan brutal. Sementara itu, Profesor Lowe yang sedang memperkenalkan Rowan ke para kru kapal. Mereka sempat ngobrol santai sampai akhirnya Rowan kaget banget waktu tahu kalau Jason juga ada di kapal ini. Lowe pun buru-buru menenangkan dan bilang kalau Jason sebenarnya udah mati. Tapi Rowan tetap nggak percaya. Lalu dia meminta bukti. Dan bener aja, waktu mereka ngecek, Adrian udah tewas. Sementara Jason sudah lepas dan mulai membantai kru yang lain. Korban berikutnya adalah Stoney, yang mati mengenaskan setelah diserang Jason tanpa ampun. Mengetahui hal itu, Brodsky langsung memerintahkan tim keamanannya buat bersiaga penuh dan mulai memburu Jason dengan senjata berat. Di sisi lain ada Dallas dan Azrael yang lagi santai main video game, dan mereka nggak tahu kalau psikopat legendaris udah ada di belakang mereka. Pas Jason muncul, mereka malah ngira itu cuma monster dari game yang mereka mainin. Dan kalian tahu akhirnya bagaimana? Tapi di tengah situasi itu, Lowe masih mikir soal duit. Dia malah nyuruh Brodsky buat jangan membunuh Jason, karena menurutnya tubuh Jason bisa dijual dengan harga yang mahal. Ini serakahnya udah sampai di level dewa. Perburuan pun dimulai. Dua tim pasukan keamanan langsung nyisir area dan akhirnya nemuin jejak yang mengarah ke ruang gudang kapal. Dan benar saja, di sana ada seorang teknisi tua yang lagi sibuk ngulik sesuatu. Tapi dari kejauhan Jason sudah mengintainya diam-diam. Untungnya Brodsky dan timnya datang tepat waktu. Mereka langsung nembakin Jason habis-habisan menggunakan senjata berat. Tapi ya namanya Jason, psikopat yang kebal dari lahir. Peluru segitu banyaknya nggak ngaruh sama sekali. Dan setelah dihujani tembakan, Jason malah tiba-tiba menghilang entah kemana. Pasukan pun langsung berpencar buat nyariin Jason.
Tapi itu justru kesalahan besar, karena Jason muncul dari bayangan dan ngebantai 3 anggota pasukan secara diam-diam. Sampai akhirnya tinggal Brodsky yang tersisa sendirian. Sekarang giliran dia yang harus berhadapan langsung sama si Jason. Situasi makin kacau ketika Jason membantai pilot kapal luar angkasa itu. Karena nggak ada yang mengendalikan, pesawat pun keluar jalur. Dan tiba-tiba pesawat itu menabrak stasiun ruang angkasa Solaris, ngeledakin semuanya sampai hancur total. Dan semua kekacauan itu gara-gara psikopat bertopeng hoki. Awalnya mereka pengen minta bantuan ke Solaris, tapi sekarang satu-satunya pilihan adalah bertahan dan mikirin cara buat ngalahin Jason. We're gonna be fine. We're in a high volume traffic lane. Another ship's gonna come by. I'm sure of it. Dari luar pintu suara gedoran keras mulai terdengar. Itu artinya Jason udah berhasil nemuin mereka. Lalu tiba-tiba semua orang langsung panik dan kabur ke segala arah, ninggalin Loe sendirian di ruangan itu. Loe yang tadinya pengen jual Jason buat dapetin duit, sekarang dia malah mencoba nego langsung sama psikopatnya. Dia bilang bisa kasih Jason uang, bahkan berjanji untuk memberi bayaran yang besar. Tapi gimana ya? Jason ini kan jelas nggak ngerti apapun soal duit. Dan dengan santainya dia pun langsung membunuh Loe pakai golok kesayangannya. Dengan Loe yang udah modar, satu-satunya harapan mereka tinggal kabur dari kapal itu. Mereka pun mencoba keluar pakai pesawat penyelamat. Tapi setelah KM-14 ngecek sistemnya, ternyata peluang buat berhasil selamat cuma 12%. Dan setelah android KM-14 dicium sama Sunaron, tiba-tiba aja robot ini langsung on fire. It just went up to 3%. Sementara itu, Rowan bersama 2 cewek lainnya akhirnya berhasil nemuin Brodsky di tengah kegelapan kapal. Kondisinya udah parah banget. Dia udah ditikam 2 kali sama Jason dan hampir nggak sadarkan diri. Rowan pun nyuruh 2 temannya buat pergi lebih dulu. Sementara dia tetap di sana buat ngecek keadaan Brodsky. No shit. Yeah, I can't move him. Our way and crutch back on is still from here. Tell him way. Watch your back. Tapi begitu Rowan balik lagi nyari bantuan dan kembali ke tempat Brodsky, tubuh Brodsky sudah menghilang. Di sisi lain ada si patua bernama Crutch yang lagi sendirian di ruang mesin. Dia berusaha nyetel ulang sistem kapal setelah rusak akibat ledakan Solaris tadi. Tapi dari belakang, Kinsa yang nyetir kapal penyelamat mulai ketakutan dan malah ngunci pintu ruang kendali, ninggalin Rowan dan 2 orang lainnya di luar bersama Jason. Come on, guys. Now what? Tapi tiba-tiba dari arah belakang muncul KM-14 dengan gaya yang baru, alias versi sudah di-upgrade. Kali ini dia udah bersenjata lengkap dan siap ngelawan Jason 1 lawan 1. KM-14 yang sekarang udah full upgrade mulai menggempur Jason habis-habisan. Dengan bantuan Brodsky yang tiba-tiba muncul lagi, mereka berdua berhasil ngebantai Jason sampai tubuhnya hancur sebagian. Melihat Jason yang sudah terpojok, semua orang akhirnya bisa sedikit lega. How you doing there, Brodsky? Absolutely. 80% already. ETA 45 minutes. Tapi ternyata ketenangan mereka tidak bertahan lama. Karena ternyata kapal itu tinggal setengah jam lagi bakal meledak. Sistem utamanya rusak parah setelah semua kekacauan tadi. Untungnya di tengah kepanikan itu ada kapal lain yang nangkep sinyal darurat mereka dan langsung bilang bakal datang buat ngebantu mereka secepat mungkin. Di sini muncullah sedikit harapan. Tapi sayangnya, masalah baru justru muncul kembali.
Dari tubuh Jason yang tadi udah hancur, ribuan nanobot atau yang mereka sebut semacam simbiot mesin mulai keluar dan memperbaiki tubuh Jason. Dan bukan cuma diperbaiki, Jason malah di-upgrade total. Sekarang dia malah jadi android Jason, versi cyborgnya Jason Voorhees, dengan tubuh logam super kuat dan kekebalan hampir sempurna. Jason pun kembali bangkit dan kali ini bisa dipastikan gak ada yang bisa menahan amukannya. Dalam sekali pukulan, KM-14 langsung dihancurkan. Saking kuatnya, satu teman Sunaron juga terpaksa ngorbanin diri buat nyelamatin yang lain. Hey, asshole. Tapi pengorbanan itu sepertinya tidak terlalu banyak membantu. Jason tetap bertahan dan malah ngebolongin dinding kapal, bikin ruang hampa udara nyedot semuanya keluar. Janessa pun akhirnya ikut tersedot keluar angkasa dan tewas di sana. Sekarang tinggal Rowan, Sunaron, dan Brodsky. Mereka bertiga berusaha keras buat cari jalan keluar dari kapal itu. Sementara kapal penyelamat udah dalam perjalanan menuju ke lokasi. Waktu mereka udah hampir habis, dan Jason masih belum benar-benar mati. Namun masalah baru kembali muncul, di mana pintu keluar kapal tiba-tiba kehabisan energi, yang bikin sistemnya jadi mati total. Karena itu Brodsky harus keluar ke bagian luar kapal buat nyalurin daya manual supaya sistem bisa aktif lagi. Sementara itu Rowan dan Sunaron masih di dalam. Dan yang makin parah, Jason udah jalan menuju ke tempat mereka. Situasi sudah semakin gawat, tapi Sunaron langsung dapat ide brilian, di mana dia bikin simulasi virtual reality yang bikin Jason seolah-olah balik lagi ke Kristalik. Di dalam dunia virtual itu, Jason ngelihat dua cewek muda yang ngajak camping, dan tanpa curiga dia mulai menyerang mereka. Padahal itu cuma simulasi buat ngulur waktu. Dan ternyata trik itu lumayan berhasil. Sunaron akhirnya punya cukup waktu buat ngidupin sistem pintu darurat. Akhirnya Rowan dan Sunaron berhasil kabur menuju kapal penyelamat. Sementara di sisi lain, Brodsky masih terjebak di dalam kapal induk bareng si Jason. Tepat di saat kapal itu meledak, keduanya ikut tersapu ledakan dan terlempar keluar angkasa. Tapi seperti biasa, dari luar angkasa sosoknya masih kelihatan melayang, masih utuh dan tetap hidup. Dan mereka berdua jatuh menembus atmosfer bumi 2. Dan film pun selesai. Jason Voorhees resmi jadi legenda yang bahkan luar angkasa pun gak bisa memusnahkannya. Ending yang sangat mengastronotkan. Dan akhirnya petualangan Jason Voorhees resmi berakhir di luar angkasa. Dari bocah kecil yang tenggelam di danau kristalik, sampai berubah jadi ikon pembunuh paling legendaris yang bahkan bisa hidup di abad ke-25. Gila sih, evolusi Jason tuh nggak masuk akal. Tapi justru itu yang bikin dia nggak terlupakan. Dari semua film yang udah kita bahas, mulai dari Friday the 13th 1980, Jason Lives, sampai pertarungannya lawan Freddy, kita jadi tahu satu hal yang pasti, di mana Jason tuh bukan cuma monster, tapi dia merupakan simbol dari ketakutan yang nggak bisa dimatiin. Mau dibakar, dipenggal, dilempar ke neraka, bahkan dikirim keluar angkasa sekalipun, dia tetap bakal balik lagi. Dan ya, Jason X jadi film penutup resmi dari seluruh franchise klasiknya. Setelah ini Jason cuma muncul di versi reboot dan crossover aja, tapi nggak pernah se-ikonik seri-seri lamanya. Jadi buat kalian yang udah ngikutin perjalanan Jason dari awal sampai akhir, saya ucapin terima kasih udah nemenin sampai ke film terakhir ini. Dan jangan lupa, kalian harus siap-siap, karena setelah Jason, masih banyak lagi film psikopat legendaris lain yang bakal kita bahas sampai tuntas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.